ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Dalam kurung Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Jadi Habil dan Qabil ini mempersembahkan korban. Persembahkan korban itu untuk apa? Ya, ada yang dikorbankan. Korban ini untuk apa? Kepada siapa dan apa korban itu? Coba dijawab dulu. Jadi, apakah ini korban penebus dosa, korban penebus salah, atau korban apa sih? Saya bacakan poin ini. Al-Jumhur, jumhur mayoritas, minal mufassirin dari kalangan para pentafsir Al-Quran, wa qalahu Ibnu Abbas, termasuk Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa ghairihima, dan selain mereka, wahuma, kedua anak Adam di sini adalah Qabil wa Habil. Kita berikan nama. Kita sudah dapatkan nama sekarang. Sekarang, pertanyaan kedua, apa yang dikorbankan? Dan kepada siapa yang dikorbankan? Jelas sekali lah. Mereka diperintahkan untuk berkorban kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb semesta alam, bukan kepada manusia. Apalagi manusia yang dipertuhankan. Lalu pertanyaannya, apa yang dikorbankan? Sudah saya bacakan berkali-kali, tapi dia tetap tidak mendengar dengan seksama. Wa kana kurban Habil kafshan, adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil seekor kibas besar, atau bisa kita katakan kibas dalam bahasa lain domba besar. Ya kan, Anda tidak tahu asbabun nuzul kutukan tersebut. Itu kepada kelompok Sudahlah. Yahudi yang Kita melanggar tuh hari cuma Sabat, bahas tadi saudara. korban. Bro Ali, gini, Saudaraku, Ustadz Ali, yang saya tanya, yang pertama tadi gini, tenang ya, sudah tenang saya aja. jelaskan. Bahkan Ini kata bukan kurban, pertanyaan saya, enggak, kurban. kata kurban dalam bahasa Ibrani apa artinya? Waduh, lari ke bahasa Ibrani. Tenang aja, brother. Slow. Apa Nggak artinya usah kurban dalam bahasa manipulasi dulu. Ibrani? Ini. Ketika di dalam Qabil dan Habil ini kan anaknya siapa tuh, brother? Untuk apa ke situ? Apa hubungannya sama perintah kurban dalam Al-Quran? Nah, supaya kalian itu tahu bahwa Apa hubungan? ya seolah-olah yang terkopi paste. Kalian ini saya bilang umat begini. cocokologi. Yo, kalian itu kalian pakai tapi nggak ngerti ini. penerapannya gitu loh. Cocokologi Sebentar. kalian ketika Makanya- mengatakan Yesus sebagai anak domba Allah, ternyata tercatat dalam Imamat 4:32, saudara, kalau domba yang dipakai korban harus domba betina. Ini penghinaan. Apakah Yesus domba betina? Oh, tidak harus gini. Saya Kok jelaskan. nggak harus? Tertulis jangan. haruslah ia membawa seekor betina Ketawanya ini yang tidak ketawa bercela. panik. Gini, Masih kenapa pakai sih gaya mau lama. kabur dari Qabil dan Habil itu? Anaknya Kain, anaknya Adam dan pasangannya. Karena tidak ada nama Hawa dalam Al-Quran, nihil, tidak ada. Ya. Untuk apa ada Nah, namanya? jadi, Untuk apa ada namanya? oh ya, Allah tidak tahu, tapi turunannya bisa tahu tuh, saya heran. Hubungan Jadi- nama. Hah? Hubungan nama itu Jadi apa sama begini. kitab suci? Ya, karena tidak tahu di dalam Al-Quran tidak ada itu. Ya Tapi udah, semua anak coba- pesantren bilangnya Hawa, itu repot co- itu. Tahunya dari Oh, mana? Gini aja, Nah, coba jadi, nama coba gini sebentar aja. dulu Bro. saya kok, aduh ini. Anda panik ini. framing, tapi saya nggak boleh framing. Loh, sekarang kamu temukan Kacau. nama Hawa dalam Al-Quran di ayat berapa? Tidak terjelaskan dalam Oh, framing? Benar, tidak. Allah mengatakan Ya udah, imra'atu tidak ada dalam Al-Quran, nggak usah zaujatuhu, dipanjangin narasinya. istrinya, Saya udah jawab. pasangannya Adam. Iya, Sudah. siapa pasangannya? Namanya siapa? Dijelaskan dalam turunan hadis. Ada dalam hadis Wah, menjelaskan hadis namanya lagi, Hawa. kitab sempurna, hadis terus, wes. Gini, Repot ini. kesempurnaan nubuatan Ya. kalian coba kau jelaskan dulu. Anak domba itu Waduh, domba jangan betina kabur atau dulu, domba ini ke jantan. Qabil dulu. Ketika kau menghujat Yesus sebagai domba, Repot, kan? sekarang domba jantan atau domba betina Yesusmu itu? Coba kau jawab dulu, Nanti saudara. saya jelaskan itu mengenai Bahaya tipologi korban. sekali. Satu saja kamu tuh udah nggak bisa duduk tenang. Weh. Qabil dan Habil. Sejak Qabil dan kapan siapa Yesus namanya? mengatakan dirinya adalah Sebentar korban dulu. yang menebus dosa? Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya, sembelihlah aku sebagai penghapus dosa kalian? Aduh, ini narasi repot ini.
Kamu Memang nggak, belajar bahasa Indonesia nggak sih, Ali? memang nggak ada saudara Sebentar dulu, Jeki. jangan disimpulkan. Kok Quranmu tuh saya disimpulkan? udah baca 4 kali, ya. Bibalmu saya Kamu sudah baca 5 kali. Alkitab itu kamu nggak mungkin Ah, baca sampai selesai. kok 36 nggak ribu mungkin? ayat. Kenapa nggak mungkin? Al-Quran cuma 6.000 ayat Ya, lebih kau kok, kau malas baca ya. berarti. Kau pernah Kok baca malas Bible selesai baca? nggak? Saya baca Quranmu kok. Makanya kalau kamu mau taruhan sama saya nama Hawa, ya memang Waduh, saya berani taruhan, nggak ada. kayak Dan bisa kamu bahasa jujur tadi Arab bilang memang. nggak ada. Beban menjadi umat terjemahan luar biasa memang ya. Iya, makanya kalian bilang bahasa asli tapi nggak ada nama Hawa ditambah-tambah. Nah, Aduh, itu lebih kacau repot memang. umat tambah-tambah tuh. Kasihan, Nah, kasihan jadi umat begini. terjemahan. Kobil Bani dan Hobil Tarhum. itu anak Kain dan pasangannya. Betul nggak? Kok lari lagi ke Qabil? Coba kau jelaskan kenapa kau hujat Loh, Yesus saya sebagai mau domba tadi tanya betina. korban, kamu tuh puter-puter gitu loh. Saya sudah Saya baru nanya jelaskan satu loh. perintah kurban dalam Al-Quran ditegaskan, fasolli lirabbika wanhar. Solatlah kepada Tuhanmu dan Saya berkurbanlah. itu tidak tanya Tidak itu, ada Bro Ali. Jangan urusan. panik dulu, tenang Tidak, aja. nggak Saya ada standby di urusannya, sini bro. kok. Tenang aja, jangan Tidak ada, panik. enggak. Ini, Dalam Al-Quran tidak ada urusan makanya kurban saya dengan jelas. dengan cerita Adam itu tidak ada Kok, urusannya. kok Perintah panik Allah sih? dalam Al-Quran itu berdiri tegak, jelas, mufassilan. Sekarang saya bertanya kepada saudara, tipologi korban anak domba itu ternyata terjelaskan bahwa anak domba itu harus domba betina. Coba jelaskan kepada saya, kenapa salah mencocokologikan dari perjanjian lama, ternyata hukum kurban itu sangat jelas bahwa jika domba yang diambil untuk kurban harus domba betina. Apa Yohanes tidak pernah baca perjanjian lama? Silakan. Kalau saya ngomong jangan bicara ya. Saya kira Mbak Ica Lah, aja yang perempuan di ruangan ini, brother. Tolong jangan ganti posisi Mbak Ica ya. Gimik murahan gak usah Jadi, dibawa ke sini lah. aduh, bicara terus dia ini. Saya udah diam. Ya jawab pertanyaan saya. Iya, kamu, tapi jangan kabur. Saya ini udah di dunia Kok debat lebih tua daripada kamu. kabur? Tipe-tipe Terserah mau seperti kamu lebih ini udah sering saya tua. hadapi. Mau lebih Jangan tua, kamu tapi kalau timpali nggak berisi ya pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu tuh baru, Ali, orang baru. Siapa yang kenal kamu? Kamu tenang aja lah. mau Ya, baru, saya mau baru, ladenin. mau lama, mau baru, mau lama nggak ada urusannya, Diam, bro. Kita diam adu dulu. isi sekarang, bukan adu lama. Diam dulu. Karena yang dibutuhkan sekarang pengalaman. Nah, karena kamu kan bicara Oh gitu, memperlihatkan kamu tidak ada pengalaman. pengalaman untuk berdebat. Ngotot aja diutamakan, Sen. ya. Kok ngotot? Orang Orang bertanya kok orang ngotot. Kacau ini or- Jeki. saya ini ya, saya bicara kamu diam ya. Kamu tadi aja ngedabrus Jawab kemana-mana, ya. saya diam kok. Jangan Sudah. lari-lari. Kamu Silakan. pertanyaan saya satu pun kamu tidak sentuh. Kok nggak sentuh? Sekarang Kobil dan Hobil itu kan anak Kain dan anak Hawa dan pasangan, anak Adam dan pasangannya. Mereka mempersembahkan korban apa dan kepada siapa dan untuk apa? Nggak bisa dia jawab, ternyata Yesus domba betina, saudara-saudara. Waduh, ini repot. Jadi kamu pikir kita tuh orang baru, mau kamu pakai Domba metode bocil, betina. Domba betina metode ternyata, diskusi saudara. bocil kamu bawa ke sini. Saya tanya tadi Kobil dan Hobil, mereka persembahkan apa kepada siapa dan untuk apa? Kenapa persembahan korban di situ sudah ada? Kenapa itu? Untuk Sekarang apa? silakan Anda jawab, saudara. Berarti tadi tidak bisa. Yang tadi tidak bisa dijawab. Saya sudah jelaskan bahwa ketika perintah kurban dalam Al-Quran tidak ada kaitannya dengan peristiwa Adam. Saya tanya Tidak ada konteks dijelaskan kaitan. Quran. Tolong kamu hargai konteks Quranmu dong. Anda bertanya Quran tentang hukum kurban, saya sudah jelaskan. ya, Fasalli mengatakan lirabbika bahwa wanhar. Kobil itu mempersembahkan, ya, ada perintah mempersembahkan persembahan untuk korban. Korban untuk apa? Korbannya apa? Kepada siapa? Coba kamu jawab itu. Sudah? Korbannya apa? Kepada siapa dan untuk apa? Oke. Coba. Sudah belum? Silakan. Oke. Jadi gaya lama mutar-mutar, tapi merasa cerdik ya, nggak mempan di sini, saudara. Narasi bocil lagi. Jawab aja. Narasi bocil. Berkali-kali. Tadi pertanyaan Anda mulai bagaimana Al-Quran menarasikan kurban. Sudah saya jelaskan. Sekarang Anda malah lari dalam kisah Jawab. Qabil Aduh, dan malah Habil. putar-putar.
Jawab, Ya, jawab, jawab. sebentar saudara. Oke ya. Setelah itu Anda bersedia menjawab pertanyaan saya? Atau mau masih mutar-mutar Saya pada... jawab, tenang aja bro. Langsung aja, silakan. Kacau memang nih orang. Iya, narasi Bentar ya. terus. Jawab, jawab. Ntar, saya berhentikan mobil saya dulu. Selu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la taqtulannak. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Dan kisahkanlah dengan kisah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia berkata, sungguh pasti aku membunuhmu. Lalu dia menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Lalu datang pertanyaan dari saudara kita, kurban apa yang dipersembahkan oleh kedua anak Adam dalam konteks Al-Maidah ayat ke-27. Kita bacakan tafsirnya, saudara. Gini cara kita menjelaskan secara ilmiah, harus membawa data, saudara. Jangan asumsi. Kalian itu kalau nanya hebat kali. Ditanya harus minggirin mobil dulu. Ya iyalah, agar tidak berasumsi liar seperti Anda. Oke, boleh saya dibesarkan layar? Kita buka data sekarang. Ini si siapa namanya? Tadi kamu buka Al-Maidah ayat berapa? Katanya sudah baca Quran, gimana sih? Ya, kalau Quran itu kan banyak di A, banyak di E, ada di A, ada di E. Sudah ya. Kadang-kadang nggak sistematis. Watlu alaihim naba abnai Adam. Ayat ke-27 Al-Maidah. Qauluhu ta'ala. Oke. Kita langsung masuk ke bab pertanyaan. Al-Maidah ayat berapa? 27. 27. Ada terjemahannya nggak, bro? Kadang orang Indonesia suka termanipulasi dalam bahasa Arabnya loh. Jadi gitu, kalau Anda bisa menjelaskan kitab suci saudara dengan cara yang original teks itu poin plus. Ya, kalau nggak ngerti buat apa? Silakan. Sudah? Jadi ini tafsir ya, bukan Quran ya. Silakan. Ya, kan ayatnya sudah jelas, menjelaskan cerita di situ. Coba saya tanya dulu, brother. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa? Oke, Anda kan menuntut apa yang dikorbankan kepada Saya siapa? bukan menuntut, saya bertanya. Kamu jangan framing, menuntut. Nanti akan sampai kepada tahap yang sama, tenang saja. Ya makanya, selesaikan dulu tugasnya, brother. Oke. Baik ya. Dalam tafsir At-Tabari saya baca, wa kana qurbanan Habil kabshan, sebuah kibas, li'annahu kana sahib ghanam, dan adalah Habil dikatakan sebagai orang yang memiliki ternak. Akhadahu min wujudi ghanamihi fataqabbala farafa'a ilal jannah, maka dia berkurban dengan hewan tersebut dan terangkat ke langit kurban tersebut. Falam yazal yar'a fiha ila anna fida bihi zabih alaihi salam. Terjawab ya, bahwa dalam tafsir disebutkan jenis hewan yang dikurbankan, dan telah dijelaskan pula bahwa kurban Habil diterima. Sekarang saya bertanya, boleh nggak? Loh, saya kasih kesempatan kamu tadi menjelaskan dulu. Sekarang ya tadi kan saya tanya sama kamu nih. Ya, Al-Maidah ayat 20 berapa tadi? 7. 27. Nih teman-teman harus tahu dulu, maksudnya pertanyaan saya itu jangan sampai Apa? dikira Pertanyaanmu itu didengar oleh semua orang tadi. kenapa? Pertanyaanmu kan sudah didengar oleh semua orang. Hewan Iya, apa? Kurban orang lain apa? dengar tapi kok bisa-bisanya antum yang malah nggak tahu gitu loh. Ya, coba Anda ulang sekali lagi. Jangan framing. Gitu dong, brother.
sebentar. Loh, saya nggak bisa dibuka kameranya, Kak. Ini ya, sebentar. Oke ya, sudah jelas sekali ya bahwa Jelas dikatakan apa? oleh tafsir Sebentar dulu, brother. tadi nggak simak yang saya katakan? Loh, kamu cuma scroll-scroll tulisan Arab. Mana yang kamu Belum. baca, mana yang kamu arahkan, nggak ada yang tahu. Ini Makanya jangan buta gimana sih kamu? huruf. Kok Hmm? jadi setidaknya jadi misionaris belajar Arab dong biar lebih maksimal ilmunya. Waduh, kalau saya belajar Arab, nanti yang Islam tinggal kamu, bro. Aduh. Nih. Ya. Kan ini, pertanyaan saya itu begini, kawan. Supaya Apa? teman-teman juga tahu ya. Ceritakanlah kepada mereka kisah. Ini siapa yang katakan ceritakanlah mereka kisah? Ini kan Allah ngomong kepada Muhammad ya. Saya nggak tahu juga Muhammad tahu nggak disuruh cerita, tapi Nabi Muhammad tahu atau enggak cerita ini. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan betul nggak Bro Ali? Jangan sampai saya terjemahan salah gitu. Saya repot juga kan kalau Udah, begitu. langsung saja ke Nah, poinnya. betul ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nggak usah Enggak, saya bernarasi saya dalam baca aja pertanyaan. dulu. Saya baca. Tidak perlu bernarasi dalam pertanyaan. Nanti saya lakukan hal yang sama kepada Anda. Saya bertanya. Saya cuma bacakan doang, ya. Saya nggak tambah-tambah. Nih. Saya ulangin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam. Dalam kurung Qabil dan Habil menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban. Jadi Habil dan Qabil ini mempersembahkan korban. Persembahkan korban itu untuk apa? Ya, ada yang dikorbankan. Korban ini untuk apa? Kepada siapa dan apa korban itu? Coba dijawab dulu. Jadi, apakah ini korban penebus dosa, korban penebus salah, atau korban apa sih? Sudah? Silakan. Itu pertanyaan saya, bro. Udah saya ulang 3 kali nih. Oke, besarkan layar saya, Ica. Nanti Bro Jack Sembiring, jika tidak percaya dengan penjelasan saya berdasarkan teks Arab yang saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, silakan dicari terjemahannya. Buka saja Al-Maidah 27 tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Saya mengutip sekarang dari tafsir At-Tabari ya. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Oke? Apa kata Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini? Pertama, saya bacakan poin ini. Al-Jumhur, jumhur mayoritas, minal mufassirin dari kalangan para pentafsir Al-Quran, wa qalahu Ibnu Abbas, termasuk Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa ghairihima, dan selain mereka, wahuma, kedua anak Adam di sini, adalah Qabil wa Habil. Kita berikan nama. Kita sudah dapatkan nama sekarang. Sekarang, pertanyaan kedua, apa yang dikorbankan? Dan kepada siapa yang dikorbankan? Jelas sekali lah. Mereka diperintahkan untuk berkorban kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb semesta alam, bukan kepada manusia, apalagi manusia yang dipertuhankan. Lalu pertanyaannya apa yang dikorbankan? Sudah saya bacakan berkali-kali, tapi dia tetap tidak mendengar dengan seksama. Wa kana kurban Habil kabshan, adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil seekor kibas besar, atau bisa kita katakan kibas dalam bahasa lain domba besar. Jadi apa pula ini yang mau ditanyakan kembali? Waduh. Waduh, sekarang giliran saya dong. Nah, Saya kalau belum menjawab. kalau nggak menjawab ya gini. Ya, terserah Teman-teman Anda. ini saya heran. Terserah Anda mengatakan tidak menjawab. Pendengar kan mendengarkan apa yang kita bicarakan sekarang. Iya mendengarkan sih mendengarkan, tapi jangan sampai Jangan kemudian sampai apa? tidak menangkap pertanyaan saya. Jadi tadi tuh ngomong apa saya nggak tahu juga itu. Terserah. Sekarang Ya. saya ingin bertanya kepada Oh, saudara. jangan terserah dong. Nanti kalau saya ngomong Saya bertanya kepada saudara ketika Yohanes ini 1:29 mengatakan Yesus sebagai anak domba, lalu Anda katakan itu tipologi korban dalam perjanjian lama. Sekarang saya bertanya, ternyata dalam Imamat pasal 4 nomor 32 dijelaskan aturan ketat tertulis kalau korban dengan domba itu domba betina, saudara. Jadi apakah Yesus itu domba betina atau domba jantan? Silakan dijawab.
Terpaksa saya jawab dulu ya teman-teman, karena kalau kita tuntut agak susah memang. Nggak ada jawabannya dalam Al-Quran, adanya dalam tafsir. Tafsir tahu dari mana? Walah bisawab. Ya, itu dia. Jadi teman-teman ini repot ya, karena kalau kita baca Alkitab, ya, baca Alkitab tapi setengah-setengah seperti itu. Nih. Ya, saya kasih sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi banyak konteks itu membantu kita. Kalau kemudian ya, sebentar teman-teman. Alah, Kalau mutar-mutar. Udah, langsung aja. waduh, jangan menangis bro, kamu aja parkir saya tungguin kok. Santai dong. Iya, kan saya dalam kondisi dalam perjalanan, saya jelaskan dari tadi. Iya Anda yang dong. dalam kondisi Kamu parkir siap, aja saya tunggu bro Ali. Masa saya mutar-mutar. narasi sedikit kamu marah begitu? Jangan begitulah kawan. Bukan. Santai-santai, kita santai semangat. Lanjut, Hmm. lanjut. Nah, jadi makanya baca Alkitab itu komprehensif ya. Jadi karena Silakan. kan keberat. Waduh, diam dulu dong. Diam Oke, ini dulu. saya berapa Ya. menit saya mute ya, saya dengar dengan seksama. Iya. Diam lah. Memang kalian harus banyak mendengar. Repot kalau kalian yang ngomong terus. Nih. Jadi kalau kita baca memang secara komprehensif, mau domba jantan, domba betina, itu sebenarnya tidak masalah. Nah, jadi intinya adalah ada hal yang dikorbankan. Dalam hal ini yang menjadi penting adalah tipologi tentang darahnya itu, kawan. Karena Alkitab katakan bahwa ya nyawa itu ya di mana ada darah di situ nyawanya. Contoh, ya kan tadi tanya ayat, saya bawa ayat misalnya di dalam sebentar. Nih di dalam Imamat, nih Imamat ya. Imamat 5 ayat 15 misalnya begitu. Saya bawa ya. Satu, ini banyak sebenarnya, ada beberapa. Ya, ada beberapa tapi saya bawa satu dulu. Bisa kurang besar ya. Nih. Ya, nih teman-teman mohon ini beberapa ayat tolong dicatat ya, teman-teman. Misalnya begini. Imamat 5 ayat 15. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa, ya, berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan tebusan salahnya seekor domba jantan. Nah, jadi ada juga berbicara mengenai domba jantan. Tetapi apa inti yang sedang mau dijelaskan? Adalah darah tertumpah dari tipologi itu, baik domba jantan, domba betina. Yang paling penting di situ ada darah yang tertumpah. Nah, karena sekali lagi intinya adalah berbicara tentang ketika ada yang berbuat dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Ya, upah dosa itu adalah harusnya kematian. Kenapa tadi saya bawa teman-teman kepada Qabil dan Habil, langsung ngangak semua berdiri tegap padahal bukan upacara. Nggak ada yang tahu. Ya, korban-korban salah atau korban untuk apa nggak Udah, tahu. Apakah jangan dipotong dulu iya, dong. kepanjangan, bro. Loh, kamu lo parkir saya tunggu panjang. Waduh, kacau. Ini saya kasih jawaban. Iya, tiktokan aja, tiktokan aja. Aja saya mau. Oke, Saya tiktokan isi aja. daging semua, masa kamu nggak mau dengar? Isi daging apaan? Anda sedang Ini berisi berputar-putar. semua maksud saya. Kenapa nggak mau dengar? Saudara Jeki. Nah, kamu parkiran kosong-kosongan malah kamu diam aja loh. Anda sedang berputar-putar lidah. Kok Korban putar-putar penghapus sekarang ini ada mengenai domba korban jantan. penghapus dosa itu diatur sebagai domba betina. Kok Anda katakan? Coba baca lagi sekali lagi dengan jelas Ya, Anda baca. Ayat yang makanya Anda baca tadi. jangan kemudian comot satu ayat. Ini bukan Quran. Ya, ini bukan Quran. Mau ayat yang lain selain daripada ayat ini. Bahkan gini, kalau domba yang dipakai untuk korban penghapus dosa itu untuk dosa pribadi personal seorang diri. Oh, di mana Jadi ayatnya tuh? baca Imamat sampai penuh. Nggak pernah baca ternyata. Loh, tentu saja saya pernah baca. Aduh. Sekarang bagaimana dengan ini kawan? Kalau dosa komunal, dosa bangsa Israel itu dengan lembu jantan. Aduh, ini repot ini orang Jadi ini. ketika Apabila ke- kawan, kamu dengar ini bukan Sebentar. Quranmu, jangan sembarang tafsir. Iya, bukan Kalau itu tertulis. seseorang ini siapa? Ini satu kelompok ini. Ya, seseorang bagus. Kalau seseorang berapa orang ini berarti?
Lanjut. Berapa orang? Enggak, Anda jelaskan. Nah, kamu jangan sembarangan An bicara. Dosa kok komunal, sembarangan? dosa Memang itu itu begitu. tertulis, Bro Jeki. Jangan, Kalau jangan dosa menafsirkan perorangan, kitab suci saya. dosa seorang itu Tapi kalau domba. sebentar, kitab sucimu silakan kamu tafsirkan ya. Hmm. Kitab suci kami jangan. Kenapa kamu cuma bilang ini seorang artinya satu orang aja? Kamu tidak berani. Ini artinya apabila seseorang berbuat tidak setia, ini dosa bukan? Itu kamu baca lagi. Ini dosa bukan? Baca Ini dosa Yohanes bukan ini? 1:29. Itu jelas sebagai korban penghapus dosa. Saya tahu itu. Sekarang kamu tadi bawa Imamat ayat pasal berapa? Sekarang ketika kita baca korban Imamat penghapus pasal dosa. berapa tadi kamu baca? Makanya dengar katanya udah baca Bible Nah, makanya berkali-kali. jangan sembarangan Katanya nyebutin udah kitab baca Bible orang. berkali-kali. Imamat 4:32. Coba baca, jelaskan ke saya. Coba. Lah, iya saya tahu itu. Yang Coba saya baca. jelaskan kan persoalanmu ini, domba jantan, harus domba jantan. Ya Saya harus. katakan Karena kan tipologinya korban penghapus dosa. Ini jelas menjelaskan tata cara korban penghapus dosa yang membawa domba, dikatakan harus membawa domba betina tak bercela. jadi kan teman-teman ini nggak ngerti Mutar-mutar. tipologi ya. Jadi teman-teman Cari yang remis berpolemik aja ini, caramu itu, ini Jeki. saya jelaskan. Kamu ngerti apa arti tipologi nggak? Sekarang kalau saya tanya arti korban dalam Kamu ngerti bahasa nggak apa arti Ibrani aja kamu nggak tipologi? tahu, Waduh. jangan-jangan. Jangan sampai saya ngomong ternyata kamu nggak tahu. Tipologi kamu ngerti Sekarang artinya apa? bicara panjang lebar tentang korban, jangan-jangan kamu secara bahasa aja korban nggak tahu artinya apa. Waduh, kamu aja tadi saya tanya Kobil, kamu nggak? Kok Gimana sih nggak? bro, kawan? Coba jelaskan arti korban sekarang. Kenapa Kobil Kita dan bahas Mobil definisi mempersembahkan korban dulu. Salahnya apa? Untuk apa Coba. dia bikin itu? Kamu gimana sih? Kamu kirain korban itu cuma korban penghapus dosa? Kamu nggak pernah, aduh kacau ini orang. Lah, terus dalam Quranmu korban apa? Saya tanya. Aduh. Quran bisa menjelaskan apa tentang korban? Korban apa itu? Yang di Kobil itu korban apa? Coba saya tanya. Sok tahu ternyata botol ini orang. Ya, ini udah mau kabur ini. Ini udah maki-maki, udah mau kabur ini. Bukan kamu itu Ya, merasa jangan paling maki-maki bro. kok Ya, enggak, watak bukan aslinya jangan dibawa. Sejak kapan kata botol Ya. itu makian, ah? Botol itu apa? Botol itu apa? Botol. Kamu pikir saya anak ingusan kawan? Kok Kamu merasa baru kemarin tersinggung sore dengan kata diskusi. botol? Karena Anda itu Ya. coba bermain-main lidah di sini. Coba. Waduh, kamu yang coba manipulasi. Anda Ya, aja. kamu coba berbohong. Kalau di Dalam depan Kristen saya itu nggak nggak boleh berbohong. di Kalau depan kamu saya boleh nggak bisa, berbohong. bro. Di depan saya, Makanya kamu di lakukan depan itu jemaatmu, terus. di depan Ya. di depan followermu bisa Kamu kalau bicara di depan asal-asalan. majelismu pintar sekali kamu bersilat lidah. Ini Di bukan dep- majelismu, bro. di depan Tenang aja. jamaatmu, Ya, boleh saya kau akan katakan lawan seakan-akan data-data palsu, korban dalam apalagi Taurat dari itu hanya Islam. korban penghapus dosa. Bidat aja kami Coba. lawan, apalagi kamu. Ada berapa Aduh, korban repot dalam kamu, kawan. coba jelaskan ke Tidak saya. bisa dijelaskan dalam Al-Quran korban apa? Ya sudah, Berkorban karena apa? coba jelaskan Apakah ke saya. Ada Tuhan berapa antum itu korban? suka makan korban apa? Ada berapa jenis korban? Hah? Kalau anda pintar, coba jelaskan. Ada berapa jenis Ada korban? berapa jenis? Saya tanya kamu itu ngangak kamu kalau saya tanya Al-Quran. Jadi kamu Alah, jangan sok mau pintar di sini. nipu-nipu di sini. Saya tanya Sekarang jangan ngomong orang penipu, brother. Nanti Anda saya sedang ngomong kamu udah bisa tidur malam ini. Anda sedang tipu-tipu Ya. di sini. Itu Oh, kamu Yohanes yang manipulasi kok. Karena kamu boleh berbohong, jadi saudara kamu pakai terus saudara kebohonganmu. Jeki, jelas Karena sekali kamu ya. pakai- Sekarang di sini apabila sekarang, seorang berbuat nah. tidak setia, tidak sengaja atau berbuat dosa, Ah, ya dalam hal yang kudus, ya. dipersembahkan kepada Tuhan, domba Apa? jantan. Konteksnya mau domba apa? jantan, mau domba Konteksnya betina, apa? itu Tidak namanya setia. tipologi. Saya mute dulu. Kamu mute dulu, diam dulu. Kamu enggak tahu, kamu diam aja dulu. kacau Ini kitab ini suci orang. saya. Kamu Quranmu aja enggak beres, kamu jelasan kok. Ini Nggak kitab berani suci dia saya. jelaskan Jadi, imamat yang saya baca. kamu diam dulu kawan. Kamu enggak pernah pegang Enggak. Taurat, enggak tahu Taurat. Yang Kamu saya diam. angkat itu imamat 432. Kenapa Anda tidak langsung jelaskan ayat Karena tersebut? kamu mau berusaha pakai metode Quranmu, comotologi. Oh, my. Ini bukan Quranmu. Kacau Hah? nih orang. Saya Kalau kirain kamu berkelas. Quranmu boleh kamu comotologi, dalam Alkitab enggak boleh. Ini Yang saya saya bilang mengenai, aduh kamu diam dulu dong, saya jelaskan tipologi. Saya jelaskan saya tipologi biar kamu tahu. Jadi diskusi ke depan kamu udah ada ilmu. Karena kamu enggak ngerti tipologi. Ya. Waktu orang ngomong tipologi ya, teman-teman ya, tipologi. Ya. saya bicara sama kamu sambil nyetir ini, tapi nggak. Mau kamu sambil nyetir kek, nuntukan Iya. dalil kek. bicara dong.
Urusan Host apa? izin bicara, Nggak jelas. host bisa. Udah nggak usah masuk dulu. Santai aja. Bukan, Butuh aku butuh hanya berapa orang sih? meluruskan. Udah mau kabur itu. Pujangga Kristen kabur. Datang Uti Watimena kabur. Sekarang tambah 2 lagi. Bro, satu pesantren aku juga berdiri, bro. Santai aja. Gini aja Jeki, udah kita hatuha saja, kita tentukan tema, waktunya kapan, agar lebih matang ya diskusi kita. Ya, ini baru jawab satu pertanyaan Bro, udah tadi nganga. nggak matang ya. Pantas agak belibet, bro. Kok Bro belibet, jelasin. saya sambil nyetir aja bisa buka tafsir. Kamu ditanya ayat Oh, satu sambil aja. nyetir tadi kamu bilang minggir Ah, dulu. Wah, ini iya udah sih, bohong. iya. Ya nggak Kalau mungkin lah sederhana saya aja bohong gimana sih? astaga, aduh, bocil ternyata kamu ini. Ya, kamu taman kanak-kanak, bro. Aduh, Kamu kelas. kamu jual, saya beli. Saya Ya, kirain Jeki Sembiring itu metodemu di atas itu kelas Edis, ternyata metode sama debat aja saya kayak 10 Edis. tahun lalu. Metode debatmu tuh metode debat saya Aduh, 10 tahun Jeki. lalu. Enggak, Kamu serius. baru Saya muncul. kirain di Aku antara para nengahin, apologet lain, kamu yang lebih aku lebih nengahin berkelas. boleh nggak? Ternyata sama aja, Jeki. Nanti dulu bang. Bang Lesus ya. Oke. Ntar. Sambil nyetir jarak jauh ini, 5 jam perjalanan bisa saya layani kamu. Waduh, saya juga bikin sambil Indomie, brother, cuma ngobrol sama kamu doang. Santai. Nggak perlu buka-buka laptop kayak kamu. Oh iya, kita orang terpelajar harus gitu. Saya bisa baca, bisa tulis. Makanya Gitu. kalau kita tentukan tema, Makanya. di komal siapa saja berani saya. Komal siapa coba? Komal siapa? Yuk. Apa itu? Mau bahas apa? Mau bahas penyaliban Isa Yesus? Terserah. Yakin kamu, kawan? Saya ikuti tema kamu, bro. Segitunya saya. Gitu ya? Penyaliban Isa Yesus, bro? Boleh. Serius? Kapan? Itu kan tawaran tema dari Anda. Boleh saya tambahkan? Nah, sekarang Iya. udah mulai sudah ditawar-tawar. Enggak. Ya udah, Kita tema kesepakatan bersama. Saya enggak suka begini-begini. oke. Itu kan Enggak. dari kamu. Nah, dari kamu apa? Dari saya Biar kita jual beli. Gimana? mantap. Ajaran Terlalu banyak bicara kamu tuh dari tadi. Yes. Jangan panik lah, jangan panik sama saya, tenang. Jangan ngos-ngosan juga, brother. Santai, nyupir. Ngos-ngosan. Kalau nyetir itu nggak perlu panik, ngos-ngosan itu nggak boleh. Astaga, framingnya ini luar biasa, kelas TK ternyata. Aduh, jangan nangis. Kamu kelas PAUD, bro. Oke, gini ya. Kamu jual, saya beli. Oke, Ikut yaudahlah. kamu nih, brother. Udah, gaya kanak-kanak kita tinggalkan. Karena Sekarang kita saya kita ingat bicara gaya dewasa debat sekarang. saya 10 tahun lalu. Oke, Bro Jeki, kita bicara dewasa sekarang. Saya tawarkan kita kok malah Makanya. ketawa. Udah bukan anak-anak lagi. Kalau kamu ketawa kok boleh, kalau aku ketawa dilarang. Waduh, luar biasa nih orang ternyata. Kamu jual, saya beli. Jadi Semua kalau- teorimu tuh saya udah tahu bagaimana cara debatmu tuh udah 10 Astaga, tahun lalu saya Jeki, udah Jeki. pakai itu semua. Udah, Jeki, tawaran saya temanya adalah apakah Islam atau Kristen yang terinfiltrasi ajaran pagan? Gimana? Come on, bro, itu bunuh diri. Janganlah, please. Oke, nggak apa-apa, boleh. Saya tantang saudara membahas Signalnya lagi nggak ada. Jangan. Bro Ali, please, saya kasih kesempatan kamu ganti tema itu. Ya. Saya kasih kesempatan kamu ganti tema, kalau enggak ya agak bermasalah itu. Kok ganti tema? Itu anak domba pasca itu kok belum beres? Loh, kenapa? Kemana beliau? Nah, kabur. Astaga. Oh, enggak. Lagi turun nih. Boleh aku Signalnya. ngomong ya, Signalnya. Bang Jeki? Silakan, Bang. kok kabur, Ini terpental hostnya- saya. Iya, Kacau sorry, ini. sorry. Aduh, terpental Iya, saya. Sorry. Ya, gini bro Jeki. Assalamualaikum.
Bentar Bang Lesus, bentar biar dikelarin dulu Bang Lesus. Bentar ya Bang, Boleh. maaf ya. Di Komal Ica kita bahas, tentukan waktu dan harinya kapan. Ajaran Islam atau Kristen yang terinfiltrasi ajaran pagan. Saya terima, Oke. tapi saya minta bro pikir 100 kali lipat lagi kawan. 1 kali 24 jam saya kasih kesempatan bro ganti tema Sekarang itu. saya minta kebersediaan saudara Jeki Sembiring membahas dengan saya ajaran mana di antara dua agama besar ini yang ternodai dengan Sekarang, paganisme. Loh, saya minta Anda untuk menentukan apakah Anda bersedia Waktu membawa yang tema ini. oh saya bilang saya bersedia, tapi saya Mantap. kasih 1 kali 24 jam untuk Nggak pikirkan tema perlu. itu. Loh, kok Ya. kok minta saya berpikir 1 Iya, kali karena itu 24 bunuh jam? diri kawan. Baik, kita buktikan tapi nggak siapa apa-apa yang lah, bunuh diri. nggak apa-apa. Saya Baik. bilang saya bersedia, ya, saya Mantap. bersedia. Tentukan waktunya, masanya, nanti berarti di room siapa? Room Kak Ica. Boleh, Rum Ica boleh nggak, Cah, di sini? Silakan tanya orangnya dulu nih. Boleh, Oke. siap. Hari apa, jam berapa, tentukan aja, nanti saya siapin semua. Hari apa? Jeki bisa. Ya, yang pasti daily lah, bukan weekend seperti ini sebenarnya. Boleh. Ya, silakan Anda tentukan harinya. Rabu, Kamis, Berarti bebas, Bro Ali bebas. bebas. Untuk minggu ini bebas. Untuk minggu depan toh. Loh, kok butuh waktu seminggu untuk kumpulkan data saja? Loh, ini kan besok minggu saya ibadah, brother. Iya, Ngapain harus butuh seminggu? minggu. Kan saya bilang apakah Rabu atau Kamis? Iya, berarti minggu depan tuh. Ini gimana sih orang ini? Astaga, ini orang. Lah Ya, memang berarti minggu ini minggu masih ada hari Rabu, tak? Iya, Ya, intinya. Rabu atau Kamis yang akan datang Iya, gimana? tapi kan saya bilang berarti minggu depan, bukan hari Minggu. Ini gimana Alah, orang ini? hal sesimpel itu jadi Kamu makanya polemik bagi sesimpel Anda. itu harus diperhatikan, kawan. Hal Saya sesimpel itu bilang jadi minggu polemik depan. bagimu. Minggu depan tentukan harinya apa. Nggak mungkin minggu Oke. ini. Minggu ini belum habis. Rabu, gimana? Jam berapa Bang Ali? Boleh, malam aja, Kamis jam saja 8 di malam. tengah-tengah. Rabu saya ada giat malam. Kan? Ya udah, Kamis jam 8 malam. Bagaimana Bang Jeki? Kamis jam 8 malam. Mm. Oke, Kamis jam 8 malam. Oke, baik teman-teman, kita akan buka room diskusi antara Bang Jeki dan Bang Ali pada